Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa bahasa yang setiap hari kita gunakan ternyata menyimpan sejarah yang sangat panjang dan peran yang sangat besar bagi persatuan bangsa? Eits, tapi sebelum itu perkenalkan nama aku Alivia Mersyadika dari Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan tingkat 1B. Yuk kita bahas bersama tentang asal-usul, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejarah dan asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu kala telah digunakan sebagai bahasa perantara di wilayah Nusantara, baik dalam perdagangan, kerajaan, hingga penyebaran agama. Nah, kenapa sih yang dipilih untuk menjadi acuan dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu? Bahasa Melayu dipilih sebagai acuan dasar bahasa Indonesia karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, bahwa bahasa Melayu disebut sebagai lingua franca karena merupakan bahasa perdagangan dan bahasa perhubungan. Kedua, bahasa Melayu dirasa sangat sederhana, fleksibel, mudah dipelajari, dan tidak ada tingkatan bahasa. Yang ketiga, bahasa Melayu sudah dikenal luas oleh masyarakat dari berbagai suku dan diterima oleh suku-suku di Indonesia. Serta yang terakhir, bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Nah, puncaknya nih pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, penggunaan bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa negara dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36. Itulah tonggak awal pengakuan bahasa kita sebagai simbol identitas dan kebersamaan bangsa Indonesia. Selanjutnya yakni kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yakni bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928, sekaligus berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa, penghubung antar suku, dan simbol kebanggaan nasional. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan dalam dokumen pemerintahan, pendidikan, peradilan, dan berbagai urusan kenegaraan. Untuk yang terakhir, yakni fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia punya banyak fungsi penting. Yang pertama yakni fungsi komunikatif, digunakan untuk berkomunikasi lintas daerah dan suku. Yang kedua, fungsi kultural, menjadi wadah ekspresi budaya melalui puisi, cerita rakyat, musik, dan pertunjukan. Yang ketiga, yakni fungsi edukatif, menjadi bahasa pengantar utama dalam dunia pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dan yang terakhir, yakni fungsi administratif dan pemerintahan, digunakan dalam undang-undang, pidato resmi, surat kabar, serta media massa. Bahasa Indonesia bukan hanya alat bicara, tapi juga alat pemersatu dan penguat identitas bangsa di tengah keberagaman yang luar biasa. Nah, teman-teman, sekarang kita tahu bahwa bahasa Indonesia bukan hanya bahasa sehari-hari, tapi juga penjaga sejarah, pemersatu bangsa, dan jati diri kita sebagai orang Indonesia. Mari kita bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena menjaga bahasa sendiri artinya menjaga Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di konten edukatif selanjutnya.